Zaman Iya. sekarang kan cewek mana sih yang mau rugi? Dia nggak gue umbar. Oh. Dia bikin status gue, Iya. tapi gue nggak bikin status dia. Wah, parah lu. Gue bakal buktiin kalau gue lain daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, Punya renang. Welcome back di podcast Lendar Lendir bareng gue Lord bersama dengan partner gue seperti biasa. Charlie Chaplin. Yoi. Kita sekarang udah kedatangan bintang tamu yang sangat Sangat. Iya, siapa namanya? Mona. Mona. Oke. Jadi Mona ini katanya punya cerita seru nih. Emang apa nih ceritanya? Kasih tahu dong. Hitam putih kali ya. Hitam putih. Hitam putih, aduh. Yang hitam dulu apa yang putih dulu nih? Berawal dari hitam, putih, hitam lagi. Ya, balik lagi dong. Kayak catur. Mona sibuknya apa sih? Mangkupura kalau kata orang Jawa. Mangkupur. Mungkin mangga. Itu kan. Kalau bahasa dulu kan Elsie. Iya. Nah, bahasa sekarang Mangkupura. Mangkupura. Oh ya. Berat Ya, dong. Emang. Kalau tiap-tiap lewat lewat tiap komplek kan ada kan? Iya. Gapura, Gapura. gitu kan. Nah, itu lo pangku tuh. Mona udah berapa lama di dalam dunia malam? Dari awal kuliah, Kuliah. sempat kuliah. Kuliah sambil kerja dunia malam. Iseng-iseng sih awalnya. Terus karena pergaulan anak kuliah, Emang kan pergaulan aku lihat? Iya. Enggak. Udah ketahuan. waktu itu sih di Jogja sempat Oh, di kuliah. Jogja. Sempat kuliah di Jogja, terus teman-teman gue dunia begitu ikut-ikut, ya sampai gue sempat terjun ke dunia begitu, kuliah gue stop. Sampai sekarang. Kuliah enggak gue terusin, gue sempat dunia malam, terus sempat berkeluarga dan balik lagi ke dunia ini. Lo waktu kuliah jurusan apa? Manajemen. Manajemen spesifik ya berarti ya. Nah, kenapa lo bisa kepikiran sambil kuliah tuh sambil masuk dunia malam gitu? Karena awalnya pas lulus SMA itu sempat keluarga kan bilang kalau masih kuliah kan orang tua gue udah nggak ada nih. Nah, almarhum papa itu BNI, Bank BNI. Oke. Nah, jadi kalau Bank BNI itu kalau anak masih kuliah masih dibiayai. Tapi kalau udah nggak kuliah sudah lepas. Oh gitu. Udah nggak dikasih duit ya? Ya, ibaratnya pensiunan dari almarhum udah stop. Oke. Tapi kenapa lo harus ngambil pekerjaan itu sebagai? Ya, kembali lagi namanya dunia perkuliahan banyak yang kayak gitu ya. Emang dari Tergiur kali ya. sebelumnya pergaulan lo udah menyerempet ke situ kali ya? Diajak teman nggak sengaja apa emang sengaja gitu? Emang rata-rata teman kosan gua yang begitu. Atau campur? Campur. Pada saat terjun di dunia malam itu sebagai apa? Sama Elsie. Awalnya itu? Ya, Awalnya karaoke LC. sama diskotik. Lu nggak nyesel pada akhirnya lo harus berhenti kuliah? Ya, sebenarnya kalau dibilang nyesel. Cuma ya mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur. Oke, pada saat lu jadi LC itu di sana masih di Masih di Jogja. Nah, itu berapa lama lu ngejalanin lu di dunia malam di Jogja? Kurang lebihnya setahun gue di Jogja jadi LC. Tapi ada bedanya nggak sih, Mon? LC di sono nih, konsumen di sono sama di sini. Mungkin bahasanya doang kali beda ya? Bukan, kalau bahasa sih Universal ya? ya tergantung tamunya. Oke. Oke. Tapi kalau gaya tamunya? Gaya tamunya lebih frontal di sini ya. Oh, pasti itu pasti. Kalau di sana kan kebanyakan kayak pendatang, kadang ada yang jaim, enggak gitu kan. Jogja. Gue nggak mau ngelihat dari kota mana atau apapun itu ya. Nah, lu nyaman ngejalanin sebagai LC? Dibilang nyaman, ya ada nyamannya. Dibilang enggak ya enggak. Enggaknya kenapa? Enggaknya kalau pas
lagi ketemu bener-bener tamu yang terlalu frontal banget yang kita nggak bisa kendaliin sama sekali. Itu sih. Tapi gue penasaran deh Mon, itu sampai ini nggak sih kayak ada jadi bahan gosip kampus nggak sih? Kalau di sana udah familiar ya, kalau umpamanya di Jogja memang udah lumrah gitu. Oh gitu. udah nggak heran sih banyak. Lo ngejalanin sebagai LC, just LC aja atau lo ngambil plus-plusnya juga? Kemarin sempat Kemarin sempat aplikasi atau enggak? Dari tamu. Oh dari tamu. Dia Itu sorry. Lu setahun di Jogja, habis itu lu pindah ke Jakarta atau gimana? Sempat nikah dulu di sana. Oh sempat nikah dulu di Jogja, sempat nikah terus lu berhenti jadi LC. Berarti di Jogja lama ya? Lama. Emang aslinya orang sana kan? Aku iya. Nah terus bisa akhirnya menikah terus lu nggak berhenti meninggalkan pekerjaan itu, lu jadi ibu rumah tangga? Ya, jadi ibu rumah tangga itu sampai anak gue usia 11 bulan. Masih Udah lahir tapi 11 bulan. Iya, 11 bulan kan anaknya. Ya, masih itu kenapa Man? itu. Balik lagi. Satu faktor dari mertua gue. Yang perempuan. Toxic. Dibilang toksik enggak sih. Mungkin mereka beranggapan kenapa sih lo harus ngambil istri yang modelan begini. Tapi kan ya, emang dia ningrat atau gimana? Dibilang ningrat sih enggak juga sih. Tapi ya cuma mungkin ini kali ya dari gaya hidupnya aja yang pengennya dilihat mewah sama semua orang. Lu kenal sama laki lo itu bukan dari dunia malam dong? Dari saudara gue. Jadi dulu almarhum kakek gue punya istri 2. Oke. Nah, dia dari istri yang muda. Jadi jatuhnya masih saudara tapi jauh. Saudara jauh, dijodohin dong? Nggak dijodohin, karena memang gua kenal dia dan dia kenal gua. Oh, berarti pas udah deket, ternyata kita sudah jauh ya gitu. I see. Lu udah meninggalkan dunia malam, lu juga udah hidup normal selayaknya orang-orang yang pengen berkeluarga, ya kan? Perkara masalah keluarga ya itu udah berjalan dan akhirnya lu berpisah umur anak 11 bulan pada saat itu? Iya. Lalu lu memutuskan ke Jakarta? Oh lu kabur ke Jakarta malah? Kabur? Gue yang kabur, tapi nggak kuat. Nggak, anak gue tinggal. Oh maksudnya gini, lu nggak kuat, lu dia main fisik atau nggak kuat mental? Mental. Dari omongan terus sampai ke tetangga-tetangga ya, mertua gue biasalah namanya ibu-ibu ya kan, julid. Ya sampai satu kampung akhirnya udah gue makin nggak kuat, sedangkan suami gue nggak mau pindah. Yang paling parah apa sih mereka? Jadi gue sempat jadi gue sempat minta mantan laki gue untuk pindah dari situ. Tapi dia bener lah, namanya udah berkeluarga kan. Dia nggak mau. Walaupun lu ngontrak 3 petak, yang penting lu masalah rumah tangga jangan sampai orang tua tahu juga. Maksud gue kan kalau sudah pindah kan gue nggak, setidaknya gue tidak mendengar. Iya. Tapi itu resiko ini nggak sih tinggal dekat sama keluarga gitu nggak sih? Salah satunya makanya dibilang lebih baik kita kenal sama orang jauh daripada keluarga sendiri. Pas masih belum nikah dia tahu kerjaan kamu? Tahu. Tapi emang masih ada ya hal-hal begitu ya, konteksnya ya. Kalau kita mungkin nyebutnya kolot, orang tua kolot lah gitu kan. Lu kenapa harus kabur? Ya nggak kuat lah. Kalau bisa pulang ke rumah? Kan ibu bapak gue udah nggak ada. Jadi lu sama siapa? Sama saudara gue, sama adik-adiknya nyokap. Terus lu ke Jakarta? Kabur, gue ke Jakarta. Ada saudara di Jakarta? Ada. Dan di Jakarta terjun lagi ke titik hitam. Iya. Titik hitam. Terjun lagi. Hobi ya? Iya. Bukan hobi sih, jatuhnya kayak gimana ya? Ya cari kesenangan aja sama mungkin pelampiasan kali ya. Mungkin ini kali ya, karena soal ngebatin tadi, jadi kayak ajang healing juga gitu nggak sih? Iya, salah satunya. Tapi pada saat ke Jakarta lu udah menentukan hidup atau misalnya lu masih berpikiran untuk gua harus kerja apa di Jakarta?
Enggak sih, karena awalnya ya gue sempat diantar kan sama Iya. tamu gue yang di sana. Oh, Dan gue gitu. masih jadi gue kan di LC sempat Oke. nikah, tapi gue masih save nomor tuh tamu, gitu kan. Dan sedangkan si tuh tamu tuh kerjanya itu di deket rumah gue dulu. Iya. Deketan dong. Terus kok dia bisa tahu ada link buat di Jakarta gitu? Enggak, dia yang nganterin gua, bukannya link. Dia yang nganterin gua, dia yang modalin gua untuk ke Jakarta. Dia kasih semua kayak gue dipegangin handphone, gue dikasih uang. Buat modal hidup ya di Jakarta ya. Dia sempat nanya, "Mau ke Jakarta itu mau ke tempat siapa?" Iya. Oh, ada saudara gue, Oke. kakaknya nyokap gitu kan. Akhirnya, oh ya udah, nih dimodalin handphone sama uang. Sampailah gue ke tempat bude gue. Terus? Nah, sampai di sana gue lihat, oh di sini juga ada ya gitu. Jadi tempat bude gue itu di atasnya itu emang buat kos-kosan. Nah, ternyata itu cewek pinter banget ngebohongin ke bude gue nih. Kalau pulang kerja dia selalu nggak ada. Pokoknya asal udah sore nggak ada nih gitu. Dia dengan alasan pulang ke orang tuanya. Padahal pas gue selidikin, taunya dia dunia malam. Akhirnya jadi teman sama dia. Iya. Oh, awalnya dari situ. Iya. Berarti bukan apa namanya, bukan lu memang kayak udah dikasih jalan Tetap survival. Iya. Nah, lu berapa lama ngejalanin Jakarta sampai sekarang total? Sampai sekarang dari 2012. Dari 2012 sampai sekarang udah nikah lagi? Belum. Kenapa sambil narik napas? Enggak, jadi gini. Gue kalau untuk bilang nikah belum ya. Iya. Tapi kalau untuk tinggal bareng sempet pernah. Oh, sempet Sempet lah. pernah. Ada yang benar-benar ngisi. Nah, gitu ibaratnya ya. dia bilang, oke, lo tinggal bareng sama gue. Lo bisa perbaiki sifat dunia lo itu, lo hilangin semua, gue akan nikahin lo sampai berjalan 8 bulan. Mohon maaf nih, apa urusannya lu suruh ninggalin dunia lu, tapi lu tinggal bareng tanpa pernikahan? Nah, itu dia. Aneh nggak? Jadi Tapi kamu dikasih nih kayak dikasih nafkah gitu selayaknya. dikasih, jadi tinggal bareng, uang belanja dikasih, ya udah, lu mau apa-apa sama dia. Aneh sih, gua aneh. Lu disuruh ninggalin, tapi lu nggak dikasih status gitu loh. Iya, jadi 8 bulan selama gue tinggal sama orang gitu, gue stop dulu ya, stop dunia itu kan. Ya dia pengen lihat bisa nggak gitu loh. Lo benar-benar ngilangin dunia lo itu. Oh, jadi Tar dulu. dites. Tar dulu. Oke, ya. tapi lu nggak ada berhubungan intim sama dia? Ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Munafik banget Ya. anjing. Ya enggak lucu, lu nggak boleh dunia malam, tapi lu free sex. Tapi kan dia ngasih duit juga. Iya. Dia nyukupin. Kalau lu kerja, lu dunia malam, lu dapat duit juga. Sama aja dong. Iya, sama Itu aja sih. kan dia tadi lagi dites. Lagi dites. Lu Jadi- dites ya. gua dulu ya kan. Semua gua kasih ya. Bisa nggak lu keluar dari situ ya kan? Dari kehidupan. Bisa lebih baik nggak? Bisa lebih baik nggak? Aduh, Oke. ada duit di sini. Sosial eksperimen. Iya, ini baru namanya sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Iya. Tapi kalau dari kamu sendiri suka ada ini gak sih, Mon, kayak ngedorong? Lu kapan lu katanya mau ini? Udah. Udah. Makanya kan gue cuma bertahan 8 bulan. Oh, berarti sekarang udah enggak? Udah nggak. Alasan dia apa? Alasannya dia katanya gue belum bisa diajak susah sama dia katanya. Dia sempat yang benar-benar yang tadinya royal nih Hah? sampai sempat begini. Maksudnya jatuh gitu? Ngurang-ngurangin jatah gue. Oh, iya. Tapi Sampai tetap yang kan lu benar-benar disuruh begini. ngangkang kan sama dia? Hah? Tetap kalau itu mah lu tetap disuruh ngangkang kan sama dia? Iya, makanya gue kabur lagi dari jatah itu, ya kan? Iya dong, gue gak mau rugi dong. Sekarang gak mungkin dong. Zaman Iya. sekarang kan cewek mana sih yang mau rugi?
Jadi dia rugi dong. Makanya aneh itu. Aduh. Jadi dia awalnya jor-joran nih. Seiring berjalan waktu lama-kelamaan dia mulai begini. mulai jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Pas 7 bulan mau jatuh ke 8 bulan itu, ya gue ngerasa kok ini kok lama-lama jadi kayak ini ya, dipersempit keuangan gue ya kan. Dan gue juga nggak mau rugi dong ya kan. Ngapain gue di sini? Mungkin dia orang menikahin juga enggak dengan alasan katanya gue belum bisa diajak susah. Oh, kamunya? Ya. Atas dasar apa dia ngomong itu? Katanya biar dia tuh dia tuh kan duda ya statusnya. Jadi biar dia nggak gagal lagi katanya. Wow, sobat selektif. Aneh-aneh ya. Nah, pas kabur dari dia itu, dia sempet ini nggak kayak nyariin gitu? Nggak, karena dia tahu. Oh, tahu posisinya. Tahu. Nah, pas gue ngambil barang gue, sempet gue mau ditahan kan. Gue ya jelas frontal dong, gue teriak dong. Dan itu sempat main tangan sama gue. Nah itulah ketahuan sifat aslinya. Ya. Iya. Dari situ udah fix gue nggak bakal balik lagi. Iya sih. Benar. Biar gimana pun cowok kalau udah main tangan apa ya? Nah itu aja harusnya belum tahan ya. Kalau satu cowok kalau berani main tangan sama pacar atau pasangan yang belum ada ikatan rumah tangga, buat gue banci. Nah, kurang kali Mon. Kurang kali. Gue kali kurang goyang. Dia pengennya kayak cicak di tembok tuh. Tapi oke, setelah itu udahlah kita tinggalkan si bangsat itu. Iya. Nah, kamu biasanya sukanya sama yang kayak gimana sih? Ya, gue kebanyakan sih selera cowok gitu. Yang nggak neko-neko, maksudnya ya kalau dia ke situ ya dengan satu aja. Oh, iya yang gak ganti-ganti ya. Jadi apa ya? Jadi ibaratnya gue pun nggak terlalu yang dagdikduk gitu maksudnya. Iya. Kan tapi lu tahu dari mana kalau misalkan dia cuma satu mainnya gitu? Ya enggak juga, maksudnya di kafe gue itu loh yang tempatnya. Udah kan lucu kalau misalnya lagi. Jadi kalau umpamanya di satu tempat kerjaan gue terus dia main celok sana sini, ya lu aja sono, gue mah gak mau ya kan. Ibaratnya jatuhnya kita udah main perasaan juga gitu loh maksudnya. Tapi lu pernah ini nggak, pernah bentrok nggak tamu lo yang satu lu dijanji sama lo, tiba-tiba tamu lo yang satu lagi datang nggak ngabarin lo? Pernah. Terus yang lo lakuin apa? Trisam? Ya enggak. Oh, kirain. Kan ada maminya juga. Oh iya, harus diganti, harus cari ya. Kan maminya juga ngomong, iya kenapa nggak ngomong dulu gitu. Siapa duluan gitu kan pasti kan. Tapi suka ini nggak sih Mon, kayak misalkan nih sama teman-teman nih ngomongin tamu yang sama gitu. Pernah kayak gitu gak? Pernah. Iya. Baper dong. Baper dong. Rata-rata kan kalau ngomongin tamu yang sama jatuhnya jadi baper. Sempet gua, kalau pengalaman gue sempat kecot ya sama temen kosan gue. Oh iya, sama temen kosan? Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Ibaratnya tuh tamu pernah sama gue. Di saat gue menghilangnya itu dalam arti gue benar-benar lagi pengen sendiri gitu kan. Me time. Lagi pengen sendiri, nggak nemuin siapa-siapa, gue nggak kerja. Tiba-tiba temen kosan gue lah yang handle kan. Nah, gue masuk, tamu itu datang lagi ke gue dengan tanpa dosanya, dia nggak ngomong. Ada temen gue yang satu lagi ngomong. Bilang apa ini kemarin sama ini loh katanya. Oh ya, gue samperin dong temen gue yang nemenin. Lo sama ini ya, gue gituin. Iya kak, disuruh sama dia. Lagian juga kita nggak ngapa-ngapain kok katanya. Terus dia juga nanya-nanyain masalah kakak katanya gitu. Terus lu ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Nah, pas kebesokannya dia datang lagi kan, karena orang itu rutin. Kadang seminggu aja bisa 4 kali. Bisa 4 kali datang. Kayak minum obat ya, rutin. terus. Nah, datang tuh. Jalan. Keesokan harinya dia datang, dia nemuin gua sampai dia bilang, "Yuk." Oke. Jalan di mobil gue bahas dong. Lo kemarin sama dia, gue gituin. Oke. Sampai mana? Gue gituin kan. Enggak kemana-mana kok, cuma makan doang. Yakin lo? Gue bilang gitu kan. Nggak selamat lo ya, gue bilang gitu. Pulang lewat mana lu?
Gue bilang nggak selamat loh ya, aku bilang gitu kan. Iya beneran nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Nah terus pas besokan harinya katanya sempat mau jemput gue, jemput doang nih, nggak masuk ke kafe, jemput doang. Karena minggunya mau diajak jalan-jalan kan sama dia. Nah pas mau jemput gue, bener aja spion mobilnya ketabrak motor. Oke, kita udah dapat benang merah dari kisah lo. Nah, cuman gue pengen tahu nih, pernah nggak sih dulu dapet tamu yang ngajakin lo free sex tapi kasar? Lebih cenderung kayak dia sayang, halus gitu. Merah, panjang, dirancang dilus-elus. Iya. Pasti kata-kata gitu. Iya, terus kamu cantik banget sih. Pengen gue dengkulin aja tuh mukanya. Tapi Mon, sorry Mon, dari tadi kayaknya tuh kalau gua dengerin ya, lu ngomong tuh kayak emang kayak gini ngomongnya atau gimana ya? Soalnya kita kayak nahan pengen nangis gitu loh. Nah, mana sih? Iya. Enggak ah. Mana sih? Atau nan pengen nangis maksudnya gimana ya? Ya kayak apa ya? Apa berkaca-kaca gitu matanya. Asik. Tapi lu kalau misalnya itu mungkin beberapa hal yang ngebawa lu jadi perasaan ya, tapi lu udah nyaman dengan dunia lu sekarang. Sebenarnya kalau dibilang capek. Capek. Berarti udah pengen berhenti lagi nih. Pengen. Oke. Tapi lu udah tahu kalau berhenti lu mau ngapain? Ibu rumah tangga yang jelas. Berarti udah ada pasangan yang bakalan nikahin lu? Ada tapi belum face to face. Hah? Maksudnya gimana? Nih ada lagi nih. Kenal dari sosmed. Oke. Kenal dari sosmed tapi dia udah tahu pekerjaan lu? Sudah. Terus lu tahu pekerjaan dia? Sudah. Terus kenapa nggak ketemu? Belum ada waktu yang pas aja karena dia jauh. Ya, maksudnya Di luar kota gitu. Tangerang. Masih jauh apaan? Sejam. Gua seminggu kemarin event di Tangerang nih. Gua pulang pergi Tangerang Bekasi. Tapi gue kan nggak mau. Kalau gue yang suruh ke sana nggak mau. Juga lah. Gantian lah. Nah gitu. Gua pikir dia di planet Namek. Gua kira di luar kota gitu. Enggak. Gue pengen sampo tadi ke belakang. Mang, sejam doang, Mang. Gitu. Alasannya belum ketemu karena jauh itu nggak masuk di akal. Nggak tahu sih. Intinya namanya dia pekerja mungkin ya. Liburnya seminggu sekali doang. Terus Gitu. waktu libur dia Mungkin buat istirahat. Oh, kirain buat depan kamera. Tapi enggak Kan sih. aneh gitu. Karena emang setiap dia libur ya dia selalu ngabarin. Ngasih kabar dia Terus lu ngapain. bisa percaya cuman berdasarkan omongan manis dari mulut dia? Dia sih memang kemarin udah gambarannya mau ngajak ke nyokapnya, tapi gue sempat ngilang. Oh gitu. Kenapa Jadi emangnya? gue kenal dia itu udah dibilang gue lepas dari si cowok yang 8 bulan itu. Itu gue udah kenal di sosmed. Cuma memang belum gue temuin. Nah dia pun sempat kemarin sempat mau ngajakin ke nyokapnya, gue belum mau. Gue masih trauma. Karena mungkin gini, karena circle lo dan apa namanya dunia lo seperti itu, jadi lu selalu ketemu sama Dihantui orang ya? gitu. Nah, Mungkin. lu pengen nggak ngelihat ke belakang, tapi lu ketemu orang yang di depan lu tuh orang yang salah lagi gitu. Tapi Sebenarnya- kalau orang yang ini sih menurut gue sih selama lewat by phone gitu, ya ada bedanya sih, maksudnya nggak kayak yang lain, maksudnya yang dia bikin selalu tutupin gue gitu, nggak. Jadi kalau dia minta apa video call, kadang dia screenshot, dia bikin status, dia umbar gitu aja di sosmednya dia. Jadi berarti kan, oke, dia nggak ada yang ditutup-tutupin, berarti ada gua nih, walaupun kita memang belum ketemu dan apa maksudnya belum sempat ketemu. Tapi lu butuh validasi itu ya? Di sosmednya dia, di handphonenya dia banyak cewek-cewek, makanya
dengan adanya itu ya gue minta buktiin kalau memang lu nganggep gue ada gitu loh. Makanya dengan itu ya dia selalu bikin status ada gue. Tapi Lu nya juga, tenang, Mon. lu nya juga, lu nya Kenapa? juga bikin status ada dia nggak? Enggak, belum. Malah dia malah yang gue privasi. Hah? Gimana? Dia yang malah gue privasi. Maksudnya dia nggak gue umbar. Oh. Dia bikin status gue, Iya. tapi gue nggak bikin status dia. Wah, parah lu. Iya kan? Iya. Lu bisa menjawab kan sekarang? Itu. Karena buat gue ya kalau misalnya lu punya tujuan yang sama dan lu udah punya komitmen yang sama, ya kenapa enggak? Emang kenapa, Mon, lu nggak mau ngumbar dia gitu? Kalau emang mau serius. Gue bilang sama dia, gue bukannya gue nggak mau bikin status dia. Hmm. Ya, lu paham masih kerjaan gue seperti apa? Iya. Betul, kalau itu gue setuju. Kalau itu gue setuju. Oh, lebih ke ini kali ya. Mencegah Gue yang nggak pengen gitu. gue takutnya gue pasang tuh status relasi gue pada kabur semua. Bener. Ya lu udah buka. Kecuali nanti di saat lu udah temuin gue ke nyokap lu udah ada titik terang lu mau nikahin gue, oke. Berarti belum siap hijrah dong? Hah? Belum siap hijrah dong? Lah gue tinggal nungguin dia doang. Ntar tiba-tiba kejadian lagi terus dia makan apa? Lu mau ngumpanin tiap hari? Saweri aja. Saweria, makan saweria. Prasmanan mau lu? Iya benar. Itu nggak salah kalau itu udah belajar dari Lebih pengalaman. lebih Iya, iya, menghindari dari kejadian yang sebelum-sebelumnya Iya. sih. Tapi Mon, ini lu udah perjalanan lu panjang banget loh. Gila, gua ngeliat orang banyak yang ya ambil contoh yang 2 tahun 3 tahun mungkin udah capek banget ya. Tapi lu bisa ngelewatin dengan berbagai tempat yang berbeda. Yang gak gampang semua orang bisa loncat sana loncat sini. Iya. Gitu. Mau sampai kapan sih lu selain lu harus ada cowok buat jadi patokan? Mm-mm. Kayaknya terlalu jaim banget lu kalau misalnya patokannya cowok gitu. Iya, masa harus karena cowok sih? Mm-mm. Kalau gak cowok apa cewek dong? Enggak, Kayak gue. jangan juga gitu. Enggak, Mon. Kalau bukan karena cowok, misalkan karena diri lu sendiri nih. Udah gua nggak mau Atau lu ngerusak pengen diri gua lagi. sebenarnya lu gitu. pengen gue pengen buka usaha aja deh walaupun usaha gua kecil-kecilan kayak Iya. gitu. Enggak sih, emang gue sama cowok yang terakhir ini maksudnya yang masih Tapi lu kalau gue lihat ya, lu Hah? tipikal orang yang juga gampang jatuh cinta sih sebenarnya. Gampang bucin, kelihatan banget. Kelihatan banget. Emang, Mon. sih? Iya. Emang. Enggak. Dari tadi lu cerita yang gue tangkap itu. Yang terakhir ini sih kemarin intinya ngomong Gue bakal buktiin kalau gue lain daripada yang sebelum-sebelumnya. nah Punya renang. gue pun makanya kenapa masih gue privasiin ya, Iya. karena gue masih gua pengen aja, lihat bener nggak lu sih kalau gitu loh. biar dia Gue bersih mau dulu, iya gantian dong. Enggak. Kan kemarin sempet diuji ya kan, Iya, gantian lu yang uji sekarang sekarang. gue dong yang Setuju, uji setuju. gantian. Tapi kalau lu ada sih ngomong kayak gitu ke cewek, gue bakalan buktiin. Satu tindakan itu udah mewakili 1000 kata-kata. Jadi jangan banyak bacot. Buktiin aja, tapi Buktiin nggak usah aja, diomongin nggak usah kata-kata seperti diomongin, itu gitu. Ya, jadi udah berapa kali ngomong gitu dia. Kayak lebih dari 3 Berarti kali. sebenarnya lu termasuk di dunia malam ini termasuk senior dong. Panutan. Panutan ya. Suhu, tolong ajarin aku suhu. Anjing. Ini Mon, di luar dari kerjaan kamu yang sekarang nih, kerjaan lu yang sekarang, lu ada gak sih kayak misalkan hobi gitu, kayak gue pengen deh kalau misal udah nggak nyelseh gitu, gue pengen ini gitu. Apa? Ini apa lagi? Maksudnya ngerjain kerjaan lain gitu. Dia bingung loh apa lagi gue. Tolong diwakili lagi. Gini Mon, lu kan udah lama di dunia LC. Lu nggak mungkin dong melulu menjalani kehidupan seperti ini. Ketika lu sudah tidak di dalam dunia malam, yang pengen lo lakuin tuh apa? Just jadi ibu rumah tangga tuh pengen usaha. Tergantung nanti gimana calon suami gue dan yang akan jadi suami gue. Gimana Mon? Kalau misalnya lu
ketemu, seandainya lo ketemu lagi dengan cowok bangsat lagi ternyata, lo udah siap dengan mental health lo itu susah banget lo buat kembali ke Untuk ngejalanin sama cowok yang kayak kejadian yang sebelumnya, kayaknya nggak, udah. Gue untuk saat ini memang masih komitmen sama orang yang lo privat. Ya. Tapi kalau dia ujuk-ujuk tiba-tiba emang bener ngajakin gitu, udah siap, Mon? Dia udah ngomong, kapan-kapan aku datang ke kafe tanpa kamu tahu, dan di situ juga aku bilang, kamu stop kerja, aku bawa ke mama, kita lanjut. Berarti ya udah, kita lihat aja dengan si laki-laki yang keberapa ribu. Ya dia udah tahu sih ke berapa ribu. Ya kalau itu kalau misalnya dalam tanda konteks ya, tapi kalau untuk keseriusan kan, Ya intinya mah kalau emang serius, jangan banyak bacot. Iya.